Halo guys, welcome to channel Rumah Aulad Bandar Lampung. Tetap stay di channel Rumah Aulad ya guys ya. Ini kita akan selalu bahas tentang ulat Jerman. Ya, menurut kalian punya permasalahan dari ulat Jerman, kita bahas di sini bersama-sama ya guys ya. Kita yang nggak tahu kita belajar bersama, yang belum tahu ya kita kasih tahu. Oke guys, nah ini guys, kita langsung aja ya guys ya. Ini ulat Jerman yang kemarin masih kecil itu guys, sekarang udah besar ya guys ya. Ini kotorannya sudah habis semua, udah nggak ada lagi, bersih kan guys ya, nggak saya buang ini guys. Ternyata ini banyak juga ya guys. Dia semakin dia besar, dia semakin kelihatan lebih banyak ya guys ya. Ini kotorannya, tunggu dia lumayan besar lagi baru kita buang kotorannya ini. Ini kalau kebanyakan juga nggak bagus ya guys ya. Jadi purnya kecampur sama kotorannya. Nah, kita bahas di ini guys. Ini kesalahan saya karena telat membuat pembibitan. Jadi ini yang besar-besarnya yang udah siap jual tinggal segini guys. Ini paling enggak 1/4 lagi nih guys, 1/4 kilo. Terus yang nah ini guys, ini perkiraan masih lama ini besarnya guys. Ini paling seminggu lagi udah bisa saya jual, karena permintaan dari kios burung 2 hari 2 kilo. Ini termasuk saya keteter ya guys ya. 2 hari itu 2 kilo guys, dikaliin sebulan udah lumayan banyak ya guys ya. Ternyata ini saya kurang ya guys ya dalam membuat bibitnya. Ini kepiknya kemarin saya mati semua. Jadi pembuatan bibitnya ini kan 1 bulan lebih guys. Jadi kepiknya mati, saya belum siapin untuk pembibitan. Jadi keburu dia 1 kotak, kepiknya saya gabung karena sedikit. Jadi ya telat ya guys ya. Nah, ini yang siap jual tinggal sisa 1/4 lagi. Terus saya sisain untuk saya buat bibit lagi karena permintaannya udah lumayan banyak. Ini guys. Nah, sini saya bahas tentang kenapa saya pemberian pur, karena saya juga mau cepat besar. Sudah saya bahas sebelumnya. Dan juga saya memakai pur ini biar dia cepat besar dan sehat selalu. Pur ini lumayan mahal ya guys ya, karena penjualan saya di ulat Jerman ini lumayan tinggi juga untuk di Bandar Lampung ya guys ya. Jadi tidak masalah dengan pengeluaran saya karena sesuai sama pemasukannya ya guys ya. Gitu guys. Karena kemarin ada yang berbicara tentang pemberian pur. Dia untuk awal termasuk pemula. Saya juga nggak tahu dia pemula apa enggak.
Tapi dia katanya sih pemula, coba-coba, tapi dia kirim ke pengepul. Jadi harganya sekitar 25-30. Kalau kita pakai pur memang harganya berbeda ya guys ya. Keuntungan juga kemungkinan nggak dapat untung guys. Kalau penjualan seharga segitu kita nggak dapat untung ya, kita rugi. Kalau kita pemberian pakannya pur, medianya pur. Oke guys, jadi dia beralih ke polar karena polar itu murah. Kemarin juga saya nggak tahu kenapa kebanyakan orang pakai polar, ternyata permasalahannya di sana. Jadi ya saya minta maaf. Oke guys, karena di sini saya selalu menjelaskan untuk pakai pur, dan juga saya juga telah salah sangka kali ya, kenapa kebanyakan orang pakai polar. Ternyata ya itu penyebabnya. Nggak apa-apa, yang penting kalian bisa tahu langkah-langkahnya dalam pemakaian polar seperti apa, mengatasinya, tentang kematian seperti itu. Kalau kalian bisa mengatasi seperti itu ya bagus ya guys ya. Nah ini ternyata kepiknya ini saya banyak ya guys ya. Saya kira sedikit guys. Ini berkisar 500-an kurang lebih. Kalau 400 kayaknya nggak mungkin deh. Karena kemarin saya pemindahan kepik guys. Ini guys. Nih. Ini saya nggak jadi pemindahan ke media kotak yang baru, saya nggak jadi. Kenapa? Karena kotak yang satunya kayaknya belum ada anaknya guys. Ini belum ada anaknya, dia belum menetas, masih halus-halus. Jadi saya kemungkinan seminggu lagi, jadi ini bisa 3 mingguan juga guys ya. Jadi saya berpikir seperti itu, bisa 3 mingguan lagi, minggu depan lagi. Nah ini saya pindahin ke kotak media yang baru, karena dia ini udah udah rada-rada nggak nyaman di kotak yang lama itu guys. Udah seminggu lebih, udah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan ya guys ya. Jadi itu juga banyak kuman, dia juga kurang nyaman ya guys ya, kurang nyaman. Ini ada yang mati, yang berantem dia guys. Ini dia matinya berantem guys, bukan kanibal. Kalau dia kanibal pasti banyak yang mati, saling bunuh. Terus kita bahas di anakannya ya guys ya, yang banyak kumannya. Ini guys, ini kuman semua, kelihatan nggak guys? Ini kuman semua guys. Terus kotorannya ini paling banyak bener ya guys ya. Dalam masa berbudidaya saya udah selama ini, baru kali ini paling banyak guys
kotorannya. Terus paling lama juga hampir 1 bulan. Ini anaknya bisa, perkiraan bisa nyampe 15 lebih kayaknya ya guys ya. Nanti ini hanya perkiraan, nanti kita kurang lebih seminggu lagi kita lihat ya guys ya. Itu. Nah, kita bahas tentang menjawab pertanyaan teman-teman ya guys ya. Menjawab pertanyaan teman-teman. Nih guys, bentar ya guys ya. Untuk mengatasi kumbang banyak yang lemas terus mati, bagaimana ini Bang? Suhu dingin malam apa pengaruh ya? Suhu dingin itu sebenarnya nggak ngaruh. Suhu dingin sebenarnya bagus untuk kepik ulet Jerman ini ya guys ya. Terus untuk mengatasi kumbang mati dan lemas itu saya belum pernah ngalamin. Jangan sampai saya ngalamin ya guys ya, karena kalau sampai kepiknya mati lemas terus mati, itu sangat-sangat merugikan buat saya, karena kepiknya di sini saya cuma 2 kotak guys. Kalau mati semua ya nggak ada yang diproduksi lagi guys. Untuk pembibitan juga butuh waktu 1 bulan lebih ya, jadi jangan sampai aja ya guys ya. Kita mendoakan yang bagus-bagus saja guys ya. Terus kalau media saya pakai polar dan saya campur pur ayam untuk minuman, saya kasih pepaya muda saja. Kalau alternatif beli yang lain belum berani, takut ada pestisida kalau dicuci pun. Kalau boleh sharing berbagi ilmunya Bang, terutama perawatan kumbangnya. Nah, ini untuk perawatan kumbang. Untuk perawatan kumbang ini kita sama aja sebenarnya guys ya, sama perawatan ulet Jerman. Paling kita waktu pemindahan kita ya jangan lupa untuk purnya itu diayak, terus dimasukin ke kotak ini merata. Dia butuh setengah senti ya, setengah senti aja guys, setengah senti aja dari lantai triplek ini ditaburin merata guys ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nanti kalau dia udah menetas, anaknya udah banyak, jadi kita lebih cepat dia ngabisin medianya, terus kita tinggal taburin purnya aja gitu maksud saya. Jadi kalau kalian purnya banyak, nanti lama dia dalam menghabisin medianya ini. Maksud saya biar dia anakan ulet ini nggak bosen ya guys ya, kalau dia masih ada medianya sini guys, karena jangan sampai terlalu banyak juga nggak bagus untuk media. Terus rencana seperti itu sih Bang, mungkin nanti selesai pemilihan kumbang. Oke, kita lanjut ke yang lain ya guys ya. Nih, kalau punya 500 kumbang berapa habis pakan sampai panen? Kalau punya kumbang 500 kumbang, itu saya nggak ngitung seperti itu. Di video saya sebelumnya sudah saya jelasin. Ini untuk menghabiskan sampai dia panen uletnya. Saya punya 2 kotak kumbang,
sama dalam 1 bulan itu dia habisnya bisa ya 4,5-an ya guys ya, 4,5-an. Terus 2 kali panen itu bisa ya dikaliin aja ya guys ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk pur saya itu 1 karung 50 kilo, jadi itu bisa 2 kali panen guys, 2 kali panen. Terus beli lagi ya. Kalau untuk katesnya sih saya seminggu 1 karung guys, gitu aja. Jadi ulet saya ini cuman ada paling enggak, kalau enggak 6, kalau enggak 4, 6 guys, gitu. Jadi dalam anakannya dalam 1 kotak ini bisa 5 kiloan guys ya. Jadi untuk makan minum dia kates muda ini lumayan banyak juga, karena untuk anakan uletnya saya potong besar-besar ya guys ya, nggak tipis-tipis seperti ini, nggak tipis-tipis seperti ini. Nah terus malam suhu, kenapa ulet Jerman saya umur 1 bulan pada hitam? Saya pakai media polar, mohon bimbingannya suhu. WA Jakarta. Maaf, saya nggak bisa WA duluan. Kalau bapak mau, bapak WA saya duluan, nanti baru saya yang bapak tanya nanti bisa saya jawab, gitu aja. Untuk umur 1 bulan itu paling rawan ya guys ya, paling rawan mati ya, mati lemas. Tapi dia itu dalam umur 1 bulan itu lagi rakus-rakusnya guys, yang seperti ini ya guys ya. Saya kasih contoh bentar guys. Sini kayak saya kasih contoh. Nah, ini belum 1 bulan. Ini belum 1 bulan. Hari Minggu nanti 1 bulan. Ini kalau dia dikasih pur aja ini sehat. Saya nggak pakai pur polar. Saya nggak pakai polar, cuman saya pakai media pur sama vitamin sama gizinya ini biar dia cepat besar, sehat. Dia pakai pur. Kalau medianya habis, baru saya taburin pur, gitu. Jadi diusahakan pakai pur, jangan sampai dia mati, jangan sampai dia lemas dan tiba-tiba mati semua. Oke guys, jadi kenapa saya nggak mau pakai polar itu ya, debu, kotor. Terus apa ya, kita pemberian pakannya aja nempel ke polar itu, dia apa ya, seperti males gitu mau makan ya guys ya. Nanti ketemunya makanan dia malah nggak habis, rata-rata nggak habis. Yang saya lihat di teman-teman yang sudah konsultasi sama saya, rata-rata ya seperti itu semua, kotor ya. Jadi bukan saya mau menjelekkan, memang apa adanya. Kalian bisa membedakan punya saya sama kalian. Jadi saya nggak mau menjelek-jelekan, saya ngomong apa adanya. Jadi kalau mau
apa ya, jangan sampai mati ya, dikasih pur aja coba. Nanti kalau memang kalian bisa berhasil di pur ini, baru kalian nanti kombinasikan sama polarnya guys ya. Nah, terus kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Suhu pakai pur ayam biasa atau pur ayam telur? Saya pakai pur di video sebelumnya, yang kemarin saya udah kasih tunjuk. Ini saya akan kasih tunjuk lagi purnya seperti apa. Nih guys. Jadi biar kalian nggak keliru juga ya guys ya, beli purnya. Ini guys, broiler 1 Comfit ya guys ya. Ini guys, kebaca nggak guys? Nih Comfit, pakan ternak bermutu. Oke guys, nah ini satu karungnya 400 ya guys ya. 400 masih susuk lah, 2500 lumayan. Terus apalagi guys, mau tanya kenapa ya kumbang baru hitam kok pada mojok ya bang? Kumbang yang baru hitam dia belum menyesuaikan diri ya guys. Dia belum menyesuaikan diri, dia masih takut. Dia terkena cahaya juga masih benar-benar takut bener dia. Jadi diusahakan jangan terlalu terang. Nah kalau bisa ditutupin ya guys ya, biar dia merasa nyaman. Nah nanti setelah dia mulai mau produksi yang kedua, nah seperti ini guys. Ini itu produksi yang pertamanya sudah saya pindahin nih guys ya. Nah ini produksi yang kedua. Dah kalau sudah produksi yang kedua ini dia sudah apa ya, sudah terbiasa. Jadi dia sebagian nggak ada yang takut. Nah kalau ini kumbangnya sudah lama, jadi nggak ada yang takut lagi karena dia sudah menyesuaikan diri. Nah kalau dia kumbangnya sudah lama, dia mojok itu karena dia mau istirahat. Dia apa ya, mungkin dia lelah. Terkadang ada yang tidur juga ya guys ya. Kalau kumbangnya ada yang tidur, istirahat. Yang nelor ya nelor, yang kawin ya kawin ya guys ya. Terus ada 5 ding pertanyaannya. Padahal udah di tempat gelap kok. Nah itu sudah saya jawab tadi. Makasih. Oke sama-sama. Terus sukses terus om, tetap semangat. Oke thank you. Box ukuran 60-80 butuh berapa kilo purnya mas? Ini saya nggak ukur berapa kilonya karena saya ngukurnya perkiraan aja. Untuk media pur ini saya kasih setengah senti ya guys ya, dari lantai triplek ini saya kasih setengah senti aja, diratain. Sudah rata ya baru kita masukin kumbangnya.
Oke guys. Nah, terus kita bahas apa lagi ya guys ya. Nanti kita lihat di WA dulu. Di sini saya nggak mau sampai kalian tahu ya guys ya tentang siapa yang ngechat saya, nanti bahaya. Nah, kalau seperti ini guys, ulet yang masih kecil kayak gini, ini yang kemarin saya pisah, yang saya pindahin, ini harus disiram, disemprot nih. Ini seperti ini guys. Karena apa? Karena biar ininya lembut ya guys ya, purnya medianya nih guys. Jadi asal lembab aja, jangan sampai terlalu basah, jangan sampai ya disiram ya guys ya. Terus ya kita bahas tentang ulet ini. Ulet ini kalau lapar, apa aja yang kalian kasih dia tetap makan guys. Mau dia roti, mau dia sayur-sayuran, mau dia buah-buahan, kalian kasih asal aja, yang penting dia ada air, dia makan. Dia kulit semangka aja dia makan guys. Jadi saking dia laparnya, triplek aja dia makan. Jadi hasilnya juga nanti nggak memuaskan kalau menurut saya guys ya. Jadi jangan sampai ya diganti-ganti kayak daun-daunan, entah daun apa yang dikasihkan, kita apa ya, entah dia nanti keracunan. Ya kue, roti mau, asal jangan nanti uletnya minta kopi ya guys ya, rokok. Bercanda guys, jangan terlalu serius ya guys ya. Terus ini bukan saya mau mengejek teman-teman ya, aku cuman bercanda aja. Jadi nggak terlalu, jangan sampai serius bener. Apalagi ya guys ya, bentar guys. Bentar guys ya. Sepertinya kita bahas sekarang ini udah, ini untuk apa sih, jual kepik. Untuk penjualan kepik, saya belum pernah menjual kepik, dan saya juga mudah-mudahan nanti bisa menjual kepik suatu saat nanti. Kalau untuk sekarang saya yang tidak menjual, karena proses pembuatan kepik ini lama ya guys ya, makan waktu. Mending saya walaupun jadi ulet, mending saya menjual uletnya aja. Mungkin ya kalau saya jual kepiknya lebih menguntungkan ya, banyak juga untungnya ya guys ya. Tapi untuk sekarang saya penjualan di uletnya aja ya guys ya.
saya walaupun untungnya kecil, yang penting bertahap, dikumpulin pelan-pelan, jadi bisa merasakan susahnya seperti apa. Jadi jangan sampai berbudaya oleh Jerman ini sia-sia ya guys ya. Gitu aja ya guys ya. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe. Jangan pernah bosan stay di channel saya. Semoga kita semua sehat selalu, diberkahi. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada pencipta. Oke guys, thank you.